Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eka Nurjana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang. Di sini saya perwakilan kelompok 7 atas nama Farida Awalia NIM 11287 dan Alfiani Dwi Rahmasari NIM 11265. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, mulai dari berbagai macam suku, bahasa, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan dalam segi bahasa, Indonesia memiliki 718 jenis bahasa di dalamnya, yang kemudian dari perbedaan tersebut dijembatani hanya dengan satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Sesuai dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam setiap penulisan laporan di negara kita Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan sedikit tentang artikel ilmiah laporan yang merupakan tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kali ini. Artikel ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Nah, sedangkan laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, artikel ilmiah artinya adalah sebuah tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi baik secara faktual dan terperinci dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Inti dari artikel ilmiah laporan adalah sebagai alat untuk menyampaikan informasi, pertanggungjawaban dan pengawasan, bahan pengambilan keputusan, serta sebagai alat pembina kerjasama. Ciri dari artikel ilmiah laporan adalah bahasa formal, objektif, sistematis, pembacanya tertentu, dibuat atas permintaan, logis, dan tepat waktu. Sama dengan penulisan artikel yang lain, artikel ilmiah laporan juga memiliki sistematik dalam penulisannya. Nah, sistematik dalam penulisan artikel ilmiah laporan itu tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Di dalam pembuka terdapat 10 hal yang harus ditulis, yaitu judul, halaman pengesahan, yaitu bagian dari suatu karya tulis ilmiah yang berisi tentang pernyataan bahwa suatu karya tulis ilmiah telah sah dan disetujui oleh dosen, pembimbing, penguji, atau suatu instansi karya tulis. Lalu, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, yaitu suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel karya tulis. Lalu daftar isi, daftar tabel, yaitu susunan data dalam baris atau kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Lalu daftar grafik, yaitu data yang diwakili oleh bentuk-bentuk simbol seperti batang dalam bagan batang, garis-garis dalam sebuah bagan garis, atau irisan dalam sebuah bagan pie. Dan yang terakhir yaitu daftar singkatan atau lambang. Lalu, bagian kedua dari sistematik penulisan artikel ilmiah laporan adalah bagian inti. Nah, di dalam bagian inti ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan, seperti pada artikel biasanya. Yang kedua, kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, arti dari kajian pustaka dan kerangka teori adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan
melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini itu adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, metodologi ini juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi, yang keempat ini adalah hasil dari penelitian tadi. Tapi bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan ada sendiri, yaitu berada di bagian akhir dari penulisan artikel ilmiah laporan ini. Nah, di bagian paling akhir itu ada kesimpulan dan saran. Nah, sama halnya dengan penulisan artikel ilmiah yang lain. Artikel ilmiah laporan pada bagian akhir ditutup dengan bagian penutup yang berisi tentang 3 hal, yaitu yang pertama daftar pustaka yang berisi tentang sumber-sumber yang dicari, yang kedua lampiran, dan yang ketiga yaitu daftar indeks atau glosarium yang berarti metode pengukuran atas kinerja kelompok data. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan artikel ilmiah laporan ada 7, yaitu 1. Laporan yang dibuat harus jelas dan cermat. 2. Harus mengandung unsur kebenaran dan objektivitas. 3. Laporan harus lengkap. 4. Laporan harus tegas dan konsisten. 5. Laporan harus langsung mengenai sasaran. 6. Harus disampaikan kepada orang dan alamat yang tepat. Nah, ini yang terakhir. 7. Laporan sebaiknya disertai saran-saran harus dibuat tepat waktu. Itu tadi yang harus kita perhatikan dalam pembuatan artikel ilmiah laporan. Nah, itulah sedikit materi tentang artikel ilmiah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena tak ada gading yang tak retak dan manusia tanpa salah dan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Farida Awalia, NIM 11287, dan saya Alfiani Masari NIM 11296. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.